Film ini dibintangi Ma Dong-seok, disutradarai oleh Yong Wan Kim yang dirilis pada tahun 2019. Berawal di sebuah klub, terlihat penjaga bernama Mark sedang bekerja. Kemudian pria bernama Jin Ki membuat masalah di klub tersebut. Ternyata Jin Ki adalah teman dari Mark. Ia hanya meminta Mark membantunya memenangkan adu panco. Mark setuju membantunya dan memenangkan adu panco tersebut. Namun musuh dan sang bos tidak menerima kekalahan. Sedangkan Jin Ki lebih dulu pergi karena takut, tapi ia berjanji akan menghubungi Mark setelah sampai di Korea. Alhasil, pemilik klub tersebut mengusir Mark karena telah mempermalukannya. Dengan kesal, Mark pergi dari sana setelah memelintir lengan si bos. Setelah itu, Mark hanya bekerja sebagai penjaga toko. Saat sedang bekerja, Jin Ki menghubunginya dan menawarkan kompetisi panco di Korea. Ini adalah kesempatan emas untuk Mark menjadi juara. Setelah berpikir sesaat, akhirnya Mark memutuskan pergi ke Korea. Karena memang ia adalah atlet panco profesional dengan banyak medali. Setelah tiba di Korea, Jin Ki menjemputnya dan mengajak Mark makan bersama. Di sini, Jin Ki menyarankan Mark untuk mendekati mafia sponsor olahraga bernama Yu Chong agar ia bisa mengikuti kompetisi. Lanjut, Jin Ki membawa Mark berkeliling Korea untuk bersenang-senang. Malam harinya, Mark beristirahat di hotel. Sebelum tidur, ia melihat ponsel yang menunjukkan alamat rumah ibunya. Di sisi lain, terlihat Tuan Yu bersama tangan kanannya bernama Kim sedang berjalan di sebuah pasar untuk menagih uang keamanan. Di sini, Jin Ki mengikutinya dan menyamar sebagai pebisnis. Saat di atap gedung, terlihat Jin Ki sedang digantung dengan badan terbalik karena ingin disponsori oleh Tuan Yu. Setelah melihat prestasi Mark yang ditunjukkan Jin Ki, akhirnya Tuan Yu menerimanya dengan syarat harus mengikuti aturannya. Esok harinya, Mark pergi ke alamat ibunya. Akan tetapi saat tiba di depan pintu, ia kebingungan karena melihat dua anak kecil di sana. Tiba-tiba ponselnya berdering. Mark langsung pergi karena Jin Ki ingin bertemu. Junhye memberitahu ibunya bernama Sujin kalau ada Mark di luar. Namun Sujin tidak mengenali Mark. Malam harinya, Jin Ki membawa Mark ke tempat Tuan Yu. Tuan Yu terlihat berani dengan mengatakan kalau Mark sangat imut. Namun ketika melihat Mark kesal, Tuan Yu menjadi takut. Berpindah ke Sujin saat sedang berada di toko pakaiannya. Di sana ia melihat Mark sedang mengantri. Namun ia tidak berani mendekatinya. Ketika pertandingan dimulai, Mark terus menang. Investor bernama Hyun Min sangat senang karena hal ini bisa memperoleh banyak keuntungan. Di hotel, Mark langsung tidur karena kelelahan. Sedangkan Jin Ki ingin memberitahu bahwa Mark harus mengalah di pertandingan kedua. Berpindah ke Sujin, setelah anak-anaknya berangkat sekolah, ia melihat foto ibunya bersama Mark saat kecil. Di sisi lain, Mark kembali ke alamat ibunya. Namun Junhye melihatnya. Di sini Mark menanyakan nama Lee Jong Suk. Kakak Junhye mengatakan kalau itu adalah neneknya. Beberapa saat kemudian terlihat Sujin pergi keluar dan Mark mengikutinya hingga ke toko. Tiba-tiba Jin Ki muncul. Ia ingin menghampiri Sujin, namun Mark membawanya menjauh dari sana, padahal Sujin sudah melihat mereka. Saat sedang makan, Jin Ki memberitahu Mark kalau ia harus mengalah di pertandingan kedua karena itu adalah kesepakatannya. Di permainan pertama, Mark berhasil mengalahkan musuh. Saat melihat Sujin dikasari Tuan Yu, Mark kembali memenangkan pertandingan kedua. Melihat itu, Tuan Yu sangat kesal. Tuan Yu mencoba menghadang Mark, namun Mark yang kesal langsung mendorongnya. Jin Ki terus membujuknya hingga ia menyadari bahwa ini semua gara-gara Sujin. Jin Ki langsung menghampiri Sujin di toko bajunya.
Dan tiba-tiba Tuan Yu muncul bersama anak buahnya menghajar Jinki. Untungnya Mark datang dan menghajar mereka hingga polisi datang. Setelah itu mereka berdua ditahan di kantor polisi. Jinki terus menjelaskan namun polisi tidak mempercayainya. Untungnya Sujin datang dan memberikan identitas asli Mark yang bernama Baeksong. Sujin menganggapnya sebagai saudara dari ayah yang berbeda. Setelah itu mereka baru diperbolehkan pergi. Saat di luar, Junhee membujuk Mark untuk ikut pulang bersama mereka. Esok harinya Junhee memegang telapak tangan Mark yang menurutnya sangat besar. Setelah itu Mark melepas pintu macet yang membuat Jinki dan anak-anak Sujin terkagum melihatnya. Saat anak-anak pergi sekolah, Mark memandangi foto masa kecil bersama ibunya. Ketika Mark berada di teras, Sujin mengintipnya. Saat ingin pergi, Sujin melihat 3 anak sekolah sedang merokok. Sujin mencoba menasehati, namun mereka malah melawan. Ketika Mark menghampiri, mereka terlihat takut dan segera pergi. Sujin mulai menjelaskan kalau ia tidak ingin Mark tinggal di rumahnya, dan Mark memahaminya. Setelah tiba di rumah, Mark langsung mengambil tasnya bersiap untuk pergi. Ketika di luar, ia melihat 2 anak buah Tuan Yu ingin menagih hutang. Namun Mark mengusir mereka dengan sedikit pelajaran. Melihat itu, anak-anak bertepuk tangan dan mengajak Mark untuk makan bersama. Karena kasihan, Mark memutuskan untuk tinggal. Di sini, Mark mencoba memasak, namun mereka tidak menyukai masakannya. Karena tidak memiliki uang, akhirnya Mark membawa mereka ke sebuah acara prasmanan. 어려서 아직 잘 모르는구나. 앞으로 나오시죠. 예, 박수 한번 주세요. 잠깐만요. 네. 네, 좋습니다. 돈 많이 먹고 빠라페리포. Malam harinya, Jinki terlihat menghubungi temannya yang seorang wartawan untuk bisnis baru. Esok harinya, Sujin melihat 2 anaknya senang karena memenangkan botol minum saat makan di acara prasmanan. Sedangkan 2 anak buah Tuan Yu kembali datang. Ketika melihat Mark, mereka langsung pergi. Saat di rumah, Mark tanpa sengaja melihat Sujin berganti pakaian. 저걸 해야 될 거 아니야. 자꾸 찾아와. 또 어디 가요? 주말만 하고. Di luar rumah, sekali lagi Mark melihat anak buah Tuan Yu. Mark langsung mengusir mereka. Berpindah ke Tuan Yu, terlihat ia sedang membahas teman combo bernama Poch. Poch adalah seorang atlet yang sekarang berada di penjara. Tuan Yu menginginkannya karena Poch suka menghancurkan tangan lawannya. Berpindah ke Mark yang sedang bersantai di teras, Jinki dan anak-anak mendatanginya. Jinki memberitahu tentang turnamen baru di Busan. Jinki dengan sengaja mengajak 2 anak itu agar mereka bisa membujuk Mark pergi ke Busan. Esok harinya mereka semua pergi ke Busan menggunakan mobil. Di jalan, Sujin menceritakan kalau dulu suaminya tewas karena kecelakaan. 평생 동안 가야 돼. Di tempat turnamen terlihat atlet panco nomor 1 di Korea bernama Kombo sedang bertanding. Setelah tiba, terlihat teman Jinki sudah bersiap dengan kameranya. Di pertandingan itu, kameramen hanya terfokus kepada Mark yang mengalahkan Kombo. Kalau 2 anaknya berada di pertandingan panco. Mendengar itu, Sujin langsung berangkat menyusul 2 anaknya. Lanjut, Joyun mengajak mereka berdua masuk untuk menonton pertandingan. Kembali ke Mark sebelum bertanding, ia sekilas melihat Junhee dan kakaknya datang. Setelah itu, ia langsung bertanding melawan Kombo. Pertandingan mereka membuat penonton tegang karena tali pengikat putus. Namun akhirnya Mark bisa mengalahkan Kombo. Selesai pertandingan semifinal itu, Mark melihat Jinki langsung pergi. Ternyata Jinki ingin mengembalikan uang itu meski dengan resiko dihajar. Tiba-tiba Mark muncul balas menghajar mereka. Tuan Yu mencoba bernegosiasi, namun Mark menolaknya karena ia juga menginginkan juara. Awal pertandingan, Poch berbuat curang dengan memelintir jempol Mark. Saat melihat Sujin datang, Mark kembali bersemangat untuk menjadi sang juara.
Setelah mengalahkan Poch, Mark menyampaikan pesan bahagia untuk almarhum ibunya, dan ia sudah menganggap Sujin sebagai keluarga baru yang selalu menemaninya. Beberapa waktu berlalu, terlihat Mark kembali melakukan pertandingan. Namun kali ini pertandingannya bukan hanya di Korea, melainkan pertandingan dunia yang ditonton jutaan orang. Dan selanjutnya film pun berakhir.